53. Siapakah yang menculik? Delena mengerjapkan matanya sambil menggeliat. Tapi karena kedua tangannya terikat, Delena jadi kesulitan untuk bergerak. Dirasakannya udara yang cukup panas dan pengap membuat Delena pun segera membuka matanya. Seketika matanya membulat saat menyadari keberadaannya saat ini. Matanya kian terbelalak saat melihat Senina dan Gladys terikat di kursi dengan mata terpejam. Senina, panggil Delena dengan suara sedikit keras. Gladys, bangun. Senina, Gladys, bangun. Seru Delena lagi, tapi mata keduanya tetap terpejam. Mungkin pengaruh obat bius masih begitu kuat pada mereka sehingga keduanya masih terlelap begitu nyenyak. Sial, perbuatan siapa ini? Siapa yang berani-beraninya menyekap kami seperti ini? Geram Delena yang menyadari kalau mereka kini tengah diculik oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Delena berusaha membebaskan tangannya yang diikat di belakang tubuhnya, tetapi ternyata cukup sulit. Semakin ia berusaha melepaskan ikatan tangannya justru semakin sakit. Delena menghela nafas kasar kesal dengan apa yang mereka alami. Astaga, bagaimana ini? Rose juga kemana? Apa Rose sudah dihabisi oleh penculik itu? Ah, tidak. Semoga itu tidak terjadi, gumam Delena lirih. Senina, Gladys, bangunlah. Ayo, buka mata kalian. Panggil Delena lagi, tapi sama seperti tadi, keduanya masih sama tertidur pulas membuat Delena kut bukan main. Tak lama kemudian, terdengar suara derit pintu bergeser, membuat Delena terlonjak was-was. Namun ketegangan itu hanya berlaku sekejap saja setelah melihat siapa yang masuk ke dalam ruangan pengap itu. Rose, astaga, aku senang ternyata kau tidak apa-apa, seru Delena lega. Rose, coba bantu aku melepaskan ikatan ini. Setelah itu bantu lepaskan ikatan pada Senina. Kasihan dia, sedang hamil tapi diikat seperti itu. Entah siapa yang melakukan ini, sepertinya dia sedang bosan hidup, ujar Delena tanpa menaruh curiga sedikit pun pada Rose. Tiba-tiba terdengar suara gelak tawa dari bibir Rose. Delena sampai mendongakkan kepalanya menatap bingung pada Rose. Apa yang kau tertawakan? Tidak ada yang lucu di sini, seru Delena bingung. Tidak pernah ia melihat Rose tertawa lepas seperti ini. Namun entah mengapa, tawa Rose justru terdengar menakutkan di telinganya. Tentu saja ada, Madam. Bahkan sangat-sangat lucu. Bagaimana mungkin kau justru meminta tolong kepada seorang penculik untuk melepaskan dirimu? Dan bagaimana mungkin aku melepaskanmu begitu saja setelah aku susah payah menculik kalian? Aku senang sekali, akhirnya tiba juga masa ini, masa di mana kalian berada dalam genggamanku. Aku akan berterima kasih pada Tuan Reves dan juga putra kesayangan Anda karena untuk pertama kalinya lengah. Kalau tidak, aku mungkin takkan pernah mendapatkan kesempatan emas seperti ini, tukas Rose sambil tertawa. Ia lantas duduk di kursi kayu yang ada di sana dan melipat kedua kakinya. Aura Rose kali ini sangat berbeda. Terlihat menakutkan, tidak seperti biasa. Rose, jadi, kau yang melakukan semua ini? Tanya Delena tak percaya. Lalu kau pikir siapa? Rose tersenyum sumir. Jelas saja, mata Delena terbelalak. Lantas Rose menepuk tangannya. Seorang pria parubaya pun masuk seraya menenteng seember air yang diberi es batu. Lalu dengan tanpa perasaan laki-laki itu menyiramkan air itu di atas kepala Senina dan Gladys sehingga mereka berdua terlonjak hingga refleks hendak berdiri, tapi karena tahan mereka terikat di kursi membuat mereka terduduk kembali. Mommy, Auntie, Senina, Gladys, seru ketiganya bersamaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kita bisa berada di sini? Seru Senina yang mulai menggigil. Rose, apa yang kalian lakukan pada menantuku, sialan? Sentak Delena murka. Tak pernah selama ini ia marah pada Rose sebab ia menganggap Rose seperti putrinya sendiri. Tapi apa yang Rose lakukan benar-benar membuatnya murka. Apa yang kami lakukan? Paman, memangnya apa yang sudah kita lakukan? Tanyanya sambil terbahak. Laki-laki yang Rose panggil sebagai paman itu pun tertawa lebar. Kita hanya bersenang-senang, keponakanku tersayang. Sekaligus membalaskan dendam mendiang ibumu, benar kan? Ya, paman benar.
Sudah lama kita tidak bersenang-senang seperti ini, bukan? Setelah itu, kita akan habisi mereka semua agar dendam Momi terbalaskan. Apa maksudmu? Dendam? Dendam apa? Sedangkan aku tidak mengenalmu sebelum ini. Sebenarnya siapa kau? Mengapa kau ingin membalas dendam padaku? Kalaupun aku memang bersalah pada kalian, aku minta maaf. Tapi aku mohon, jangan libatkan mereka. Mereka tidak bersalah, seru Delena. Hei kalian, lepaskan kami. Sebenarnya kalian siapa? Apa salah kami pada kalian? Timpal Senina. Iya, kalian ini sebenarnya siapa? Kenapa kalian jahat sekali pada kami? Apa? Kalian bilang kami jahat. Tanyakan pada wanita itu, siapa yang lebih jahat? Karena dia, ibuku menghadapi kehamilan seorang diri. Karena dia, ibuku harus berjuang melahirkan seorang diri. Karena dia, ibuku harus berjuang membesarkanku seorang diri. Karena dia juga, aku tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Semua karena dia, dan kini ibuku meninggal, semuanya karena dia. Apa maksudmu bicara seperti itu? Sebenarnya siapa kau? Kau ingin tahu siapa aku? Aku, Rose Levinson, putri dari Levinson. Kau pasti ingat bukan siapa itu Levinson? Tukas Rose dengan tatapan tajamnya. Levinson. Apa maksudmu Levin? Rose tersenyum sumir, ya, Levin, mantan kekasih suamimu atau lebih tepatnya, aku putri keluarga Sanchez yang terbuang. Tukasnya membuat ketiga orang di dalam ruangan sempit itu membelalakkan matanya. Tidak. Itu tidak mungkin, lirih Delena dengan tatapan nanar. Rose terbahak, tapi itulah kenyataannya. Karena kau, ibuku dibuang begitu saja oleh ayahku. Dan karena kau, aku tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Dan kau tadi menanyakan kenapa aku melibatkan Senina. Karena dia adalah istri adikku tersayang. Aku juga akan menghabisinya agar putramu itu pun merasakan bagaimana tersiksanya kehilangan orang yang kita kasihi. Sudah cukup ia bersenang-senang di atas penderitaanku. Kini aku kembali untuk menghancurkan kalian semua, termasuk Reves dan Ranver yang brengsek itu. Jelas saja mata Delena makin terbelalak. Ia tak menyangka, seseorang dari masa lalu suaminya kembali untuk membalaskan dendamnya. Entah, ia harus marah atau kecewa karena Reves memiliki seorang putri tanpa sepengetahuannya, tapi membayangkan penderitaan Rose selama ini yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ayah membuatnya bersedih. Tapi membayangkan Senina pun akan menjadi korban, pun Gladys yang tidak bersalah sama sekali, membuat Delena murka. Sebenarnya, bila Rose mengatakan hal ini baik-baik, ia pun akan menerima Rose dengan tangan terbuka. Ia takkan menyalahkan Rose. Tapi karena Rose sudah bertindak lancang seperti ini, maka Delena tak akan tinggal diam. Apa kau yakin kau adalah putri dari suamiku? Apa katamu? Tiba-tiba Rose mendekat ke arah Delena dan mencekiknya. Ya, bisa saja kau anak Levin dengan laki-laki lain. Apa kau yakin kau benar-benar putri keluarga Sanchez? Meskipun leher Delena dicekik kuat, tapi ia tidak menunjukkan ketakutan sama sekali. Mom, pekik Senina khawatir. Hei kau, lepaskan tanganmu dari leher Momi, seru Senina panik. Jadi kau ingin mengatakan kalau pamanku pembohong? Begitu, pekik Rose. Delena kini sadar, kalau Rose melakukan itu atas provokasi dari sang paman. Bisa jadi. Bisa jadi juga kalau pamanmu berbohong padamu mengenai siapa ayahmu. Tidak. Rose, jangan dengarkan jalaang sialan ini. Karena dia, kau tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Karena dia, ibumu dicampakkan ayahmu, sergah paman Rose. Plak. Momi. Auntie. Meskipun baru saja ditampar, Delena tetap bersikap tenang. Toh ia tak salah. Tidak salah bukan kalau Reves lebih memilih dirinya sebab dirinya adalah istri sah, sementara Levin hanya seorang kekasih. Delena lebih berhak atas Reves, bukan Levin. Sementara di ruangan sempit itu terjadi perdebatan, sejak sore tampak seorang laki-laki sedang berusaha meminta izin agar dipertemukan dengan Rainero. Tolong, izinkan aku bertemu dengan CEO kalian. Berkali-kali laki-laki itu meminta dipertemukan dengan Rainero, tapi ia tak kunjung diberikan izin. Maaf,
Pak Rainero sudah kembali sejak beberapa saat yang lalu. Apa? Kalian ini bagaimana? Kenapa tidak kalian katakan sejak tadi? Tolong kalian hubungi Tuan Rainero, katakan, aku Harold ingin bertemu dengannya. Ada masalah penting yang harus segera aku sampaikan. Maaf Tuan, kami tidak bisa. Lebih baik Anda segera pulang sekarang. Mereka tahu siapa Harold. Berkat video live yang Jessica pernah lakukan tempo hari, hampir semua orang mengetahui siapa itu Harold. Mereka pikir Harold datang untuk kembali mengacau rumah tangga atasannya itu. Padahal sebaliknya, Harold ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Siang tadi kebetulan sekali Harold sedang berada di pusat perbelanjaan yang sama dengan Senina. Harold yang hendak meminta pekerjaan dengan temannya justru menghentikan langkahnya saat melihat Senina. Dada Harold seketika sesak. Rasa bersalah lagi-lagi menghantam jiwa dan raganya. Ia terpaku sambil menatap wajah bahagia Senina dengan lekat dari balik pilar bangunan. Harold yang tidak berani menemui pun hanya bisa memandang Senina dari jauh seraya melepas rindu. Tanpa sadar, Harold meneteskan air mata. Dalam penyesalannya, ia ikut berbahagia sebab di saat dirinya sebagai seorang ayah membuang sang putri, justru ada sebuah keluarga terpandang yang mau menerima putrinya dengan tangan terbuka dan menyayanginya layaknya putri sendiri. Harold terus memperhatikan Senina. Bahkan sampai Senina masuk ke dalam mobil pun, Harold masih mengikuti. Entah karena firasat atau karena ingin mengetahui kediaman Senina, Harold terus mengikuti mobil yang membawa Senina, Delena, dan Gladys itu tanpa curiga. Hingga mobil yang membawa Senina itu masuk ke jalan yang kian sepi membuat jantung Harold berdetak curiga bercampur khawatir. Ia pun segera menjaga jarak sambil memperhatikan kemana tujuan mobil itu. Hingga akhirnya mobil itu berhenti di sebuah gedung tua. Tak lama kemudian, keluar seorang laki-laki paruh baya sambil tersenyum lebar. Lalu ia membantu seorang wanita yang tadi menyopiri mobil membawa Senina, Delena, dan Gladys ke dalam gedung tua itu. Dalam sekali lihat saja Harold yakin kalau kedua orang itu telah menculik Senina dan dua orang lainnya. Harold yang tak mau membuang waktu pun segera datang ke kantor Rainero untuk memberitahukan penemuannya. Tapi sayangnya, hingga sore hari, ia tak kunjung bisa menemui Rainero. Ingin menghubungi, tapi ia tidak memiliki nomor pribadi Rainero. Ingin mendatangi kediamannya pun sama saja, Harold tidak tahu di mana mereka tinggal. Kalaupun tahu, ia yakin tidak sembarang orang bisa masuk ke area tempat tinggal mereka. Penjagaan kediaman mereka pastilah ketat. Kalian benar-benar. Asal kalian tahu, apa yang ingin aku sampaikan benar-benar penting. Ini menyangkut nyawa istri atasan kalian, apa kalian paham? Kalian pasti akan menyesal kalau sampai terjadi sesuatu pada istri atasan kalian itu. Pekik Harold dengan mata memerah. Dengan perasaan kesal, Harold pun segera pergi dari sana. Dia pun bergegas kembali ke gedung tua di mana Senina disekap. Dalam hati Harold berharap, ia belum terlambat. Semoga Senina baik-baik saja, gumam Harold penuh harap. Harold memacu mobilnya secepat mungkin. Ia takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada Senina. Sudah cukup penderitaan Senina selama ini, pikirnya. Sekali seumur hidup, Harold berharap ia bisa melakukan sesuatu yang berarti untuk putri yang tak pernah dianggapnya itu. Sekali saja dalam seumur hidupnya, Harold berharap bisa melakukan sesuatu yang berharga demi keselamatan Senina, putri yang selama ini ia sia-siakan. Setelah jarak mobil Harold tak begitu jauh dari lokasi, Harold pun segera mematikan mesin mobilnya. Ia memarkir mobilnya di tempat yang sedikit tersembunyi agar keberadaannya tidak dilihat orang-orang yang ada di dalam gudang tua itu. Setelah memastikan keadaan aman, Harold pun berjalan mengendap-endap menuju gudang tua tempat Senina disekap. Gudang itu tertutup rapat, sehingga tidak memungkinkan bagi dirinya untuk masuk begitu saja. Kalaupun ia diam-diam membuka pintu, biasanya akan menimbulkan bunyi derit pintu yang mana justru akan memicu keributan di dalam sana. Bukan tak mungkin, mereka akan menyakiti Senina dan yang lainnya bila tahu ada orang yang menyusup ke dalamnya. Keributan masih terdengar di dalam sana. Disertai suara pukulan entah siapa yang dipukul membuat dada Harold berdenyut nyeri. Ketakutan dan kekhawatiran menyergap sanubarinya.
Kini hanya satu harapnya, semoga bantuan segera datang untuk menyelamatkan Senina. Plak, brak, buk. Momi, pekik Senina. Hei brengsek, kau itu manusia atau setan, hah? Bukankah selama ini Momi sudah begitu baik padamu, tapi kenapa kau tega membalas kebaikan Momi dengan kekejian seperti ini? Sentak Senina dengan tangan diam-diam terus berusaha melepaskan dari jeratan tali yang mengikat erat kedua pergelangan tangannya. Rasa sakit menjalar ke sekujur tubuh, tapi ia tahan, yang terpenting ia bisa membebaskan diri dan menyelamatkan ibu mertuanya. Diam kau, sialan. Rose menarik rambut Senina hingga wajahnya mendongak ke belakang. Tahu apa kau dengan kehidupanku sampai kau bisa mengatakan kalau aku ini keji? Wanita inilah yang keji. Karena kehadirannya, Dedi meninggalkan Momi dan membuatnya harus melahirkan serta membesarkanku seorang diri. Seandainya dia tidak hadir, sudah pasti aku akan berbahagia dengan keluarga yang utuh. Aku juga yakin Momi pasti hidup karena kehidupannya yang dipenuhi kebahagiaan. Tapi karena perempuan licik ini, Momi hidup menderita. Aku hidup tanpa kasih sayang seorang ayah, pekik Rose. Lepaskan tangan kotormu dari Senina, sialan. Sentak Delena dengan rahang mengeras. Tak peduli rahangnya kesakitan saat berbicara karena memar sudah memenuhi wajahnya akibat pukulan dan tamparan Rose, tapi Delena tetap berusaha membela Senina. Oh, kau begitu menyayangi menantumu ini kan? Adikku itu pun begitu mencintainya, bukan? Bagaimana kalau dia yang lebih dulu ku habisi? Supaya kau merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Setelah itu, kau pun akan kuhabisi agar ayah dan adik kesayanganku itu turut merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang dikasihi. Seringai Rose membuat wajah Delena memucat. Lain dengan Delena dan Senina yang masih berusaha melawan meskipun hanya bisa melalui kata-kata, maka Gladys hanya bisa membisu dengan raut pucat pasi. Keringat dingin telah membasahi sekujur tubuhnya. Senina yang menyadari keadaan Gladys seketika khawatir. Padahal keadaannya pun tak kalah mengkhawatirkan, tapi melihat Gladys membuatnya lupa akan keadaannya sendiri. Rose, tolong lepaskan temanku, dia tidak bersalah. Tolong lepaskan Momi juga. Beliau sudah tak muda lagi, bagaimana kau tega menyiksa seorang ibu sedemikian rupa? Coba bayangkan, bagaimana kalau ibumu yang diperlakukan seperti Momi, pasti kau tak tega kan? Aku mohon, lepaskan Gladys dan Momi. Jangan sakiti mereka, aku mohon. Lirih Senina yang tak kuasa melihat bagaimana wajah Delena yang sudah babak belur. Meskipun Gladys tidak disentuh sama sekali oleh Rose, tapi sepertinya Gladys tengah syok berat sehingga membuatnya pucat pasi seperti ini. Berbeda dengan Senina, ia sudah terbiasa diperlakukan seperti ini. Ini bukan kali pertama ia mengalami hal serupa, tapi sudah kesekian kalinya. Namun yang melakukannya bukanlah orang lain, melainkan ayah dan ibu tirinya. Harold yang berada di luar gedung tua benar-benar cemas. Ia jadi terbayang bagaimana dirinya pernah mengurung Senina seperti ini. Harold yang sejak tadi mendengar makian Rose pun ikut terhenyak. Sebenarnya nasib Rose hampir sama saja dengan nasib Senina. Tapi bedanya Senina tidak berupaya membalas dendamnya seperti yang Rose lakukan. Harold semakin sadar, putri yang ia sia-siakan memang memiliki hati yang mulia. Bahkan ia tak memedulikan keadaannya sendiri dan memilih memohon agar Rose melepaskan Delena dan Gladys. Padahal kalau mau, bisa saja Senina meminta dirinya yang dilepaskan atau bersikap acuh tak acuh agar adil. Tapi tidak, Senina yang memiliki hati yang seluas samudera justru meminta orang lain diselamatkan. Padahal sebenarnya ia tidak bersalah sama sekali. Tapi karena hubungannya dengan Rainero lah yang membuatnya ikut terlibat. Harold makin terhenyak saat Rose mengatakan akan menghabisi Senina. Harold pun bergegas mencari sesuatu yang bisa ia jadikan senjata untuk melawan Rose dan pamannya di dalam sana. Peduli setan dengan semua itu. Pokoknya kalian semua harus mati. Dengan demikian, Reves dan Rainero pasti akan dihantui penyesalan yang tak terhingga. Aku berharap dia menjadi gila setelahnya. Usai mengatakan itu, Rose tergelak. Kemudian ia menatap nyalang Senina, ingin mencekiknya. Pertama, aku akan membunuhmu. Rasakan ini, Jalaang.
Rose meletakkan telapak tangannya di leher Senina dan mulai mencekiknya. Rose, aku mohon, lepaskan Senina. Jangan sakiti dia. Dia juga sedang hamil. Apa kau tega ingin membunuh mereka bertiga? Aku yakin, Levin pun pasti tidak akan suka dengan apa yang kau lakukan. Teriak Delena. Tak usah sebut nama ibuku dengan mulut kotormu itu, brengsek. Sentak Rose yang makin emosi. Ia pun kian mencekik leher Senina membuat wajah Senina merah padam. Rose, silahkan kau bunuh aku, tak apa. Aku rela, tapi aku mohon, jangan sakiti Senina. Aku mohon. Melas Delena yang sudah berurai air mata. Tapi Rose tak peduli, ia justru tertawa terbahak saat melihat nafas Senina tercekat dan wajah pucat Delena yang mengkhawatirkan keadaan Senina. Ada kepuasan tersendiri melihat bagaimana Delena tersiksa seperti ini. Brak, lepaskan Senina, brengsek. Pekik seseorang yang tak lain adalah Harold itu. Ia mendobrak pintu sambil memegang balok kayu, bersiap untuk melawan Rose dan pamannya. Brengsek. Siapa kau? Hah. Pekik Rose. Paman. Panggil Rose pada pamannya. Kau tenang saja, Rose. Paman yang akan menyingkirkan tikus kurang ajar ini. Silahkan kau bersenang-senang dengan mereka, ujar paman Rose menyeringai. Paman Rose bernama Jose itu pun segera bergerak menuju Harold. Senina terbelalak saat melihat sang ayah yang selama ini tidak pernah memedulikannya tiba-tiba datang bak pahlawan kesiangan ingin menyelamatkannya. Dalam hati, Senina bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi? Benarkah ayahnya datang untuk menyelamatkannya? Atau, dia memiliki tujuan lain? Heh, kau laki-laki pecundang. Bagaimana bisa kau menyekap 3 orang perempuan di tempat pengap seperti ini? Teriak Harold marah. Terserah kau mau bilang apa. Lebih baik kau segera pergi dari sini, sebelum aku menghabisimu. Sahut Jose santai. Tidak, sebelum kalian melepaskan mereka, jawab Harold lantang. Jose memutar lehernya ke kiri dan ke kanan, kemudian menyeringai D. Sambil mengeluarkan sebilah pisau dari balik punggungnya. Senina terbelalak saat Jose mengeluarkan pisau itu. Senina yang lehernya masih dicekik Rose pun segera mengangkat lututnya sekuat tenaga sehingga tepat mengenai kemaluan Rose. Cekikan itu pun refleks terlepas. Rose menjerit kesakitan membuat Senina tersenyum puas. Dat, awas. Pekik Senina saat Jose hendak mengayunkan tangannya yang memegang pisau. Harold pun ikut mengayunkan balok kayu di tangannya ke arah Jose. Jose menghindar secepat kilat. Kemudian ia mengayunkan kakinya ke arah Harold sehingga tepat mengenai pinggang Harold. Harold tersungkur. Tapi ia tetap berusaha bangkit dan kembali meraih balok kayu tadi. Sid, apa yang kau lakukan? Hah! Teriak Rose marah sambil meringis kesakitan. Tak disangka, setelah perjuangannya melepaskan ikatan tangannya di balik punggung, akhirnya tangannya kini dapat bergerak leluasa. Namun karena suasana tegang yang menyelimuti dirinya, perut Senina terasa kram. Tapi sebisa mungkin ia menahan rasa sakit itu dan mencoba berdiri. Bahkan tegaknya pun sedikit goyah karena rasa kesemutan yang menjalar di kakinya. Itu pelajaran bagi perempuan tak punya hati sepertimu, jawab Senina. Rose terkejut saat melihat Senina berhasil melepas diri dari ikatan tangannya. Sambil meringis, ia berjalan menuju Senina ingin memukulnya, tapi Senina segera menepis tangan Rose dan mendorongnya kuat hingga Rose terjatuh. Dengan terlatih, Senina mendekati Delena untuk melepaskan ikatannya. Rose tak diam saja. Ia lantas bergerak dan menarik rambut Senina kencang hingga wajahnya mendongak. Ark! Senina, pekik Delena membuat Harold refleks mengalihkan perhatiannya pada Senina. Buk! Jose berhasil menyabetkan pisaunya hingga mengenai lengan Harold. Balok kayu di tangan Harold pun terjatuh. Darah segar mengalir dari lengannya. Senina yang rambutnya dicengkeram tak mau kalah, ia menahan tangan Rose dan mencengkeram erat. Rose menjerit apalagi saat Senina memelintir tangannya hingga kini posisi mereka saling berhadapan. Lalu Senina menamparkan pipi Rose dan mendorongnya sekuat mungkin dengan sisa-sisa tenaganya. Sebenarnya tubuhnya telah benar-benar lemas. Apalagi rasa di perutnya kian terasa menyakitkan. Bahkan kakinya pun sudah seperti jeli yang begitu lemas untuk berpijak. Tapi sebisa mungkin ia bertahan meski seluruh raganya kini terasa remuk redam.
My twins, Mommy mohon bertahanlah, lirih Senina dalam hati. Rain, aku mohon datanglah. Lanjutnya, Harold yang sadar kalau Senina sedang tidak baik-baik saja pun segera berlari mendekat, tapi baru beberapa langkah kakinya beranjak, tiba-tiba sebuah benda tajam tepat menghunus punggung kirinya. Tak lama kemudian, terdengar derap langkah dari arah luar. Tiba-tiba beberapa pria berwajah tampan tapi berpenampilan berantakan masuk ke dalam ruangan itu. Mata Hose terbelalak. Punros yang masih terduduk dengan punggung bersimbah darah sebab bagian kepala belakangnya membentur sudut meja hingga terluka. Pandangan Senina mulai mengabur saat ia mendengar sayup-sayup panggilan seseorang. Hingga pandangan matanya menangkap bayangan sosok yang begitu dinantikannya. Lalu perlahan, semua menggelap seiring kesadaran Senina yang benar-benar menghilang. SHENINA